gak sih kita stay at home. Aku bener-bener kayak udah stuck banget di rumah tuh mau ngapain, sampai akhirnya yaudah deh aku mau mulai kembali untuk bikin video. Ya meskipun aku masih belum bisa sih bikin video sama Handrian. Sebenarnya kemarin aku ada stok video unboxing kado nikahan, tapi tuh sayang banget karena aku bikin video tuh lagi pas hujan deras banget, sedangkan aku suaranya tuh kelelep, jadi terlalu banyak noise dan aku nggak jago ngeditnya, jadi nggak jadi tayang gitu, maafin ya. Ya udah nggak apa-apa, meskipun kayak gitu aku tetap bikin video sendiri. Ya mudah-mudahan kalian masih mau nonton video-video aku gitu, sambil nemenin kalian gabut, sambil aku juga ngisi waktu di rumah aja gitu. Pokoknya jangan pada kemana-mana, jangan pada mudik dulu, kita ikutin pemerintah supaya kita mutusin rantai COVID-19, biar kita nggak semakin berlarut-larut dalam keadaan kayak gini, biar semakin cepet kumpul lagi sama keluarga gitu. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang pregnancy journey aku dari awal aku tahu aku hamil sampai sekarang. Aku mau sharing-sharing, terus dalam perjalanan hamil aku ini banyak banget mitos-mitos yang sering aku dengar, dan aku tuh mau kupas bener gak sih mitos itu terjadi sama aku gitu. Ini barangkali bermanfaat buat temen-temen yang emang seumuran aku, terus gak apa-apa yang belum nikah juga, kita belajar bareng-bareng aja pengetahuan. Terus buat yang baru nikah barangkali, atau yang baru hamil atau lagi promil gitu. Oke, let's move on to the video. Jadi teman-teman, awal pertama kali tahu aku hamil itu, aku kan nikah 16 November sama Handrian. Nah terus memang saat-saat itu tuh aku bener-bener gak nyangka, karena aku juga honeymoon sempat tertunda gitu. Memang ada satu masalah yang bukan masalah ya, maksudnya satu kejadian yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Jadi aku gak expect kalau aku tuh akan pregnant secepat itu, walaupun aku nggak menunda juga gitu. Sedikasihnya, sedipercayanya Allah aja sama kita berdua. Nah terus udah kayak gitu, aku tuh telat sekitar telat 2 minggu gitu ya. Nah terus tapi aku tuh masih santai aja, karena sebelum aku nikah juga aku tuh kebiasa telat gitu. Bahkan aku pernah pas sebelum nikah tuh aku tuh bisa puasa tamat pas Ramadan gitu, 1 bulan full tuh aku nggak dapet gitu. Jadi ya udahlah, bukan hal yang aneh gitu, bukan hal yang aneh. Terus tapi aku bilang sih sama Handrian, terus Handrian tuh suka bercandain aku, wah ini pasti hamil gitu kan. Nah terus udah kayak gitu, minggu depannya masih belum dapet juga. Terus Handrian kayak ya udah test pack aja sih gitu, test pack. Terus kan aku tuh ngerasa kayak aku tuh umurnya masih muda, jadi aku tuh agak malu gitu loh untuk beli test pack gitu. Kayak bodohnya aku tuh kayak ngerasa anak kuliahan yang nakal gitu loh jatuhnya kalau beli test pack. Jadi aku kayak ya udah deh, saya aja lah yang beli test pack gitu. Akhirnya dia beli test pack gitu, terus cobain pas pagi-pagi tuh. Terus aku juga baru pertama kali tuh megang test pack, aku nggak ngerti cara pakainya. Pokoknya kayak aku pipis aja gitu, terus kayak yang nyelupin tuh Handrian, aku nggak ngerti. Terus ternyata dia masih garis 1, aku nggak ngerti juga. Terus aku bilang ke Handrian, oh ya udah deh, jangan terlalu berharap lah, ya udah jangan ditunggu-tunggu banget gitu juga, pokoknya nanti aja tiba-tiba surprise gitu kan. Nah terus tapi Handrian tuh kayak masih punya feeling
kalau aku tuh hamil gitu, padahal aku tuh cukup beda sama orang-orang biasanya kalau awal hamil tuh kalau di sinetron tuh, tapi emang bener ya, teman-teman aku juga hamil tuh apa, muntah-muntah, terus kayak nyium ini enak gitu, kayak terus mood swing banget. Sedangkan aku tuh kayak biasa banget, terus aku juga kerja kayak biasa, bener-bener kayak orang lagi nggak hamil gitu, kayak nothing happen aja. Nah terus udah kayak gitu dicoba lagi beberapa hari kemudian, tapi kebetulan Handrian tuh udah nggak bareng sama aku, jadi Handrian tuh udah back ke tempat dinasnya. Jadi di situ kebetulan aku lagi bareng sama kakak ipar aku dan mertua aku gitu. Terus kata Handrian coba cek aja. Nah terus aku ngeceknya padahal malam-malam, beli test pack lagi. Kebetulan kan mertua aku juga bidan, jadi mertua aku punya test pack juga banyak gitu loh. Nah terus ya udah, akhirnya awal kan kita cek tuh diem kan. Nah terus akhirnya tapi karena Handrian punya feeling, jadi minta tolong ambilin test pack di rumah mertua aku. Terus sama mertua aku dibawain, malamnya cek. Terus aku juga masih nggak ngerti, jadi aku tetap pipis, yang nyelupin tuh kakak ipar aku. Nah terus udah kayak gitu tiba-tiba garisnya 2. Aku disitu agak shock juga, agak bingung karena aku kaget. Terus aku tuh perasaan aku udah nikah aja tuh masih kayak, seriously aku tuh udah nikah, udah jadi istri orang, kayak masih tercengang-cengang gitu, terkejut gitu. Nah terus ditambah ini hamil, kayak oh really aku akan menjadi seorang ibu, sesiap itukah aku. Terus aku langsung fit call Handrian, kalau mertua aku kayak alhamdulillah, semuanya pada berlinang air mata. Justru di situ jujur aku yang paling flat, karena aku masih bingung gitu loh. Aku bener-bener kayak anak polosan gitu. Terus kayak Handriannya kan lagi jauh kan, terus aku ngerasa kayak kayak anak kuliahan diperkosa gitu, nggak sih guys? What? Itu kebodohan aku banget, kayak oh aku hamil, bapaknya siapa ya, oh ini anaknya Handrian ya gitu, kayak gitu-gitu. Itu polosnya aku banget. Nah terus aku fit call Handrian kan. Nah terus dia tuh langsung kayak seneng banget gitu, terus kayak mau ngeluarin air mata gitu. Terus akhirnya ya udah ngasih tahu mami papi aku juga. Terus tapi kan belum berani show up gimana, aku nggak ngasih tahu temen, belum ngasih tahu saudara, keluarga besar dan lain-lain, itu masih kita keep di keluarga inti. Terus akhirnya aku sama mami papi aku minggu depannya cek ke dokter kandungan, bener gak sih kalau emang hamil, dan ternyata iya benar positif gitu. Karena aku bingung, maksudnya selang beberapa hari awalnya gak positif, terus tiba-tiba jadi garis 2. Aku tuh bingung kayak ini tuh positif palsu atau enggak, negatif palsu atau enggak gitu loh. Jadi ya udah aku make sure-nya langsung ke dokter aja gitu, dicek USG pertama kali dan ternyata iya positif, alhamdulillah gitu. Terus udah kayak gitu ya udah dikasih vitamin dan lain-lain. Nah terus aku mau cerita nih, satu kesalahan aku sama Handrian adalah fatal nggak fatal sih ya, cuman ya aku share aja ke kalian untuk bahan pertimbangan kalian untuk yang mau nikah atau lagi mau promil. Kalau bisa kalian tuh tes dulu, ada namanya tes torch. Itu memang pricey banget buat aku karena ngeluarin hampir 3 juta, 2,5 juta apa 3 juta gitu ya, aku lupa. Jadi itu indikatornya toksoplasma, rubella, dan lain-lain. Nah toksoplasma ini tuh yang paling parah banget. Jadi nanti dicek gitu kita tuh terjangkit virus ini atau enggak, karena amit-amit jabang bayi gitu ya, kalau virus ini ada ketika kamu hamil itu memang bad newsnya bisa ngaruh ke janin gitu. Jadi kenapa disarankan banget harusnya cek itu sebelum nikah atau sebelum kamu promil, karena kalau kamu terjangkit virus ini kamu bisa disembuhin dulu gitu. Dan aku tuh untung banget berhubung toksoplasma ini pencetusnya 2, karena suka kucing dan karena suka makanan kurang mentah. Misal kamu
melihara kucing, atau kayak aku nggak melihara kucing, tapi aku suka banget kucing, jadi aku terlalu ramah gitu loh. Kalau ada kucing kampung pun kayak sama aku tuh disayangin banget. Terus buat kamu yang suka makan sushi setengah matang, telur setengah matang, itu juga hati-hati banget, karena itu bisa pencetus si tokso aktif. Nah kalau misalnya aku waktu itu hasilnya ternyata masa lampaunya atau IgG-nya tuh pernah aktif, tapi detik ini ketika aku hamil, alhamdulillah banget, puji syukur, makasih ya Allah, IgM aku detik itu tidak aktif. Tapi aku memang harus ada treatment khusus, aku benar-benar harus jauhin kucing dan bulu-bulu burung juga. Terus makanan aku tuh benar-benar harus di make sure mateng, aku nggak boleh makan sate dibakar gitu loh, karena takut nggak mateng gitu. Terus pokoknya semuanya harus mateng gitu. Jadi ya udah kayak gitu, karena aku pernah terinfeksi tapi masa lampau. Nah kalau pernah terinfeksi itu buat si ibunya tuh nggak ngaruh apa-apa, jadi kayak aku juga membentuk antibodi sendiri dan sembuh sendiri gitu. Cuman yang dikhawatirin pokoknya jangan sampai detik ini ketika kamu hamil kamu ada virus itu gitu, itu yang nggak boleh gitu. Makanya saran aku jangan kayak aku. Kalau aku tuh hamil baru tes torch gitu, baru sempet, karena kita kan sempet ngurusin nikah kantor, terus ngurusin apa namanya handrian pulang tugas juga, terus aku juga ngurusin nikah di sini, jadi nggak sempet lah untuk tes kayak gitu. Jadi aku saranin tes aja gitu, memang keluar duit tapi ya udah tes aja semuanya, jangan tokso aja tapi torch semuanya. Nah terus udah kayak gitu akhirnya aku harus gak bisa ke objin biasa karena aku udah pernah terinfeksi itu. Jadi untuk jaga-jaga aja supaya virus ini nggak bangkit lagi. Gimana caranya nggak bangkit? Ya itu tadi, menghindari hewan-hewan tersebut, menghindari makanan mentah, dan intinya aku nggak boleh sakit karena virus itu hidup kembali atau aktif kembali kalau kita sakit. Sedangkan ibu hamil itu tanpa disadari imun dan antibodinya itu memang lebih turun daripada orang-orang nggak hamil. Jadi akhirnya aku memutuskan nggak ke objin biasa tapi ke objin yang ngambil sub namanya feto maternal. Artinya feto maternal itu kelainan ibu dan janin. Setiap bulan aku kontrol, sampai sekarang nih usia kandungan aku jalan 5 bulan mau ke 6 bulan ya. Itu setiap bulannya aku kontrol, benar-benar dicek. Nah bedanya objin sama feto maternal, kalau feto maternal ini lebih lebih detail lagi. Jadi begitu aku kontrol, dicek setiap bulannya ada kelainan atau enggak gitu kan. Yang ditakutkan orang-orang adalah cacat janin, amit-amit jabang bayi gitu, misalnya kepalanya lebih besar atau tangan atau anggota tubuhnya ada yang tidak sempurna gitu, karena si virus ini tuh ngaruh ke janin tersebut gitu. Nah makanya aku benar-benar concern banget untuk ke feto maternal ini. Tapi alhamdulillah step by step aku dianterin mertua aku, dianterin orang tua aku, dianterin handrian juga. Jadi semua dengar kalau setiap USG kondisi bayi aku tuh sehat gitu, alhamdulillah banget. Makanya doain terus supaya sehat, anak aku sehat, terus bisa lahir dengan normal, sempurna, tidak kurang dalam satu apapun, jadi anak yang soleh-solehah gitu kan. Itu harapan semua ibu. Nah terus perjalanan ketika aku hamil ini sama seperti awal, aku nggak ngalamin muntah-muntah seperti orang lain. Aku juga nggak ngerti, mungkin karena aku terlalu dibawa enjoy, orangnya nggak apa-apa dipikirin gitu. Aku pun masih kerja, jadi benar-benar santai banget. Terus yang aku heran lagi tuh berat badan aku tuh susah banget naik untuk ibunya, tapi setiap aku kontrol berat badan anak aku tuh terpenuhi gitu. Jadi ketika aku makan, nutrisi tuh benar-benar langsung dimakan sama bayi. Jadi pas aku nikah tuh timbangan aku tuh 43 kilo. Nah berarti dalam 5 bulan tuh
cuma naik 1 kilo ya, karena sekarang kan aku masih 48 kilo. Cuman as long as berat badan bayi kamu terpenuhi sih no problem ya, selama nutrisinya cukup gitu. Mungkin aku tipe badan yang memang tidak membesar ke akunya gitu ya. Sebenarnya di satu sisi alhamdulillah juga, jadi aku nggak ada PR untuk nurunin berat badan nanti ketika udah ngelahirin gitu. Cuman bener-bener ya aku juga dipaksa untuk makan banyak, walaupun memang porsi aku tuh emang sedikit gitu loh, dan aku tuh nggak merasa ada perubahan jadi lapar banget gitu. Yang orang bilang kan kamu makan tuh buat berdua sekarang, tapi aku bener-bener nggak ngerasain itu. Jadi aku bener-bener nggak diet juga, tapi aku tuh nggak laparan juga, terus nggak terlalu doyan ngemil juga. Jadi ketika aku udah makan berat ya udah itu gitu, aku tuh gampang banget hengap gitu, begah ya, kalau Sundanya tuh begah. Apalagi Ramadan sekarang kayak sahur waktunya mepet, tapi semua harus masuk, dari makanan berat, buah, susu kayak gitu. Buka juga sama kayak aduh baru makan dikit udah begah banget gitu. Tapi itu wajar sih, yang aku baca dan aku tanyain ke dokter, memang ibu hamil tuh gampang banget begah karena perutnya melebar kayak gitu. Terus gak ada perubahan signifikan. Kebetulan kan aku sama Handrian itu belum bisa bareng, jadi aku belum ikut Handrian dulu, karena Handrian kan tugasnya di rumah sakit sekarang. Jadi apalagi lagi covid kayak gini, jadi aku sama Handrian memutuskan untuk gak ikut dulu. Handrian biar isolasi mandiri dulu aja. Terus aku juga emang jadinya tertanam di mindset aku tuh ya udah nggak usah ngidam yang aneh-aneh, karena ngidam tuh menurut aku apa ya, kalau nggak dipenuhin katanya anaknya ileran, tapi kayaknya semua bayi itu ileran ya sih gitu, bukan karena ngidamnya tidak terpenuhi atau gimana. Jadi aku tuh dibawa santai, makanan apapun di depan mata aku bisa, nggak ada yang kebalikan. Kan kalau misalnya temen-temen aku misalnya dulu suka bakso, pas hamil jadi nggak suka bakso. Nah aku tuh apapun suka, kecuali wangi-wangian parfum mobil. Emang dari sebelum aku nikah, aku kalau nyium-nyium parfum mobil aku nggak bisa, aku mau muntah. Udah sih gitu aja. Terus perubahannya aku pas aku ingat-ingat awal hamil itu trimester 1 ya, itu paling aku ngantuk banget aja gitu loh, bener-bener kayak aduh pengen tidur. Terus aku nggak kuat sampai jam 8 malam aja tuh aku tuh udah, yang aku biasanya gadang nonton drakor lah, terus fit call sama teman-teman aku lah, fit call sama Handrian, itu aku gak kuat. 8 malam tuh aku udah tumbang, aku pasti tidur. Terus ya udah badan jadi lebih lemes aja, ngantukan lah, pokoknya ngantukan. Terus udah sih. Terus perubahan hormon, mood swing juga biasa aja menurut aku. Malah sebenarnya yang lebih ke ngidam dan banyak makan tuh ya Handrian, bukan aku gitu. Jadi dia lebih banyak mau ini mau itu, mau ini mau itu, mau jajan segala lah gitu. Terus porsinya banyak banget sampai dia gendut banget menurut aku sekarang, tapi lucu. Terus perubahan di hormon kulit juga alhamdulillah nggak ada sama sekali. Mungkin ada beberapa teman aku yang jadi beruntusan atau jerawatan, but it's normal, itu perubahan hormon. Cuman memang kebetulan di aku itu enggak gitu. Terus apalagi ya, ya udah pusing-pusing kayak gitu ada sih waktu trimester pertama, sebulan 2 bulan pertama, tapi itu cuman pagi-pagi banget, subuh-subuh aja ya. Paling aku minum vitamin B6 aja. Nanti juga kalau kalian kontrol ke dokter itu dikasih apa aja yang harus kalian minum, karena kondisi ibu balik lagi beda-beda, apa yang diminum juga beda-beda. Terus paling aku minum susu, terus susu juga memang susu hamil itu lebih bau ya, baunya tuh lebih kerasa, tapi ya cocok-cocokan aja, kalian cocoknya pakai merek apa gitu. Terus ya udah lebih ke nutrisi, makanan yang sehat, banyakin makan ikan kayak gitu-gitu, banyak makan sayur, daging, buah, itu 4 sehat 5 sempurna lah gitu. Terus aku
apa namanya, makan tetap sehari 3 kali gitu ya, normal aja pokoknya, normal kayak gitu perjalanan hamil aku yang benar santai banget gitu, bener santai banget. Terus perubahan lagi, aku tuh dari dulu emang nggak begitu seneng dandan, apalagi yang heavy makeup gitu. Aku bener-bener kalau endorsan pun aku cuman pakai bedak, lip cream, blush on, kadang-kadang udah standar gitu aja. Terus ya aku emang pada dasarnya nggak begitu suka dandan, jadi pas hamil juga kalau aku males dandan ya aku rasa itu sama aja gitu kayak sebelum aku hamil. Nah, terus di sini aku mau bahas nih mitos-mitos yang banyak aku dengar juga selama aku perjalanan hamil 5 bulan ini. Terus aku juga tanyain ke teman-teman online aku tentang mitos-mitos yang mereka ketahui. Nah, di sini aku mau kupas sebenarnya itu mitos atau fakta terjadi sama aku atau enggak gitu ya. Ini tapi aku ngebahas untuk aku pribadi ya, nggak tahu kalau emang pernah kejadian sama yang lain. Oke, kita bacain aja satu-satu. Pertama, kalau waktu kakak aku hamil nggak boleh duduk depan pintu, katanya nanti susah lahiran. Ini aku belum pernah dengar, dan kebetulan aku juga nggak pernah duduk di depan pintu gitu. Jadi ada yang pernah ngalamin nggak ini mitos atau fakta yang ini? Kalau aku pribadi belum pernah terjadi, belum pernah dengar. Nah, terus katanya si calon ayah nggak boleh ngalungin handuk ke leher, takut pusar anaknya kebelit. Nah, ini juga aku belum pernah dengar dan belum terjadi sama aku. Nah, terus kalau selama hamil rutin mengkonsumsi air kelapa, bayinya bisa memiliki kulit putih dan bersih. Nah, ini aku dengar katanya, tapi minum air kelapa itu nggak bisa trimester 1 sama 2 kalau menurut mertua aku gitu. Jadi minumnya tuh nanti usia 7 bulan ke atas gitu baru boleh minum air kelapa. Aku nggak tahu efek sampingnya apa, pokoknya aku sih nggak disarankan gitu selama trimester 1-2 minum air kelapa. Terus kalau bumil males dandan anaknya cowok, nah ini menurut aku gak ngaruh, karena mau cewek atau cowok aku tetap males dandan gitu. Terus kata mamaku kalau pas hamil itu suami gak boleh motong hewan. Nah, waktu itu juga pernah Handren tuh mancing sama temen-temennya gitu. Terus mertua aku bilang, mamaku juga bilang jangan Handrian yang mancing terus sampai ngebunuh ikannya gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi ya udah nurutin aja. Terus jangan makan pedas, nanti kepanasan janinnya. Nah, ini justru aku kuat banget pedas. Aku dari awal hamil sampai sekarang, dan sebelumnya juga aku seneng banget pedas. Ini benar-benar nggak ngaruh. Aku udah tanyain ke dokter, karena yang ditakutin itu kalau makan pedas nanti ibunya bakal sakit. Nah, kalau tadi aku bilang kalau ibunya sakit tuh takut rentan terkena virus ini itu, dan takut juga kena virus toksoplasma salah satunya. Jadi takutnya diare atau apa. Tapi selama kamu kuat ya udah makan aja gitu, jangan banyak pantangan. Selama kamu nafsu makan dan ada nutrisi yang masuk ke kamu gitu. Kayak aku nafsu makannya tuh kalau aku makan pedas, dan setiap makanan pagi, siang, sore, malam itu semua harus pakai pedas, dan janin itu tidak bisa sampai ke tingkat kecap rasa kalau masih di dalam kandungan, kecuali kalau menyusuin baru dia juga bisa ngerasain air ASI kita tuh nanti pedas. Jadi kalau nanti menyusui kurangin, gak apa-apa. Jadi itu mitos, aku bisa jawab. Terus pakai gunting sama peniti dikaitin ke bra, ini zaman mamiku kayak gini, pakai kayak gitu, tapi zaman aku enggak, dan aku nggak tahu efeknya apa. Katanya untuk menghindari hantu, tapi sampai detik ini aku nggak pernah pakai. Nah, terus nggak boleh makan nanas. Setahu aku
Kalau nanas ya, yang pernah aku dengar juga dia nggak ngaruh, kan katanya nanas tuh akan takut keguguran lah atau apa. Setahu aku itu mitos gitu, yang pernah aku baca di buku gitu. Cuman memang aku juga, karena aku nggak ngidam, kebanyakan orang hamil tuh pengennya rujak. Nah karena aku juga nggak ngidam dan nggak sengaja beli nanas, jadi memang aku nggak pernah makan nanas gitu selama aku hamil. Nah terus kalau perutnya bulat banget itu cowok, kalau perutnya rada monjong itu cewek kata nenek. Nah itu juga ngaruh karena jenis kelamin itu hanya bisa dilihat nanti pas di USG, nggak ngaruh ke bentuk perut gitu ya kalau kata dokter. Terus nggak boleh garukin perut kalau lagi gatel. Kalau pengen garuk pakai sisir, nggak boleh pakai tangan. Oh iya, menginjak hamil 4 bulan 5 bulan memang perut aku jadi gatel gitu. Cuman ada juga yang bilang kalau gatel itu memang wajar, ada yang bilang itu rambut dede bayinya lebat, tapi aku juga nggak tahu. Yang jelas gak boleh digaruk itu bukan karena mitos gimana-gimana, tapi menghindari stretch mark gitu. Jadi kalau gatel aku suka di olesin minyak zaitun atau lotion gitu. Nah terus nggak boleh jahit, katanya kalau jahit baju atau apalah nanti tali pusaranya melilit. Ini juga baru aku dengar, jadi aku nggak tahu ini mitos atau fakta. Emosional ibu saat hamil sangat berpengaruh terhadap emosional anak saat tumbuh dan berkembang. Ya jadi memang ibu yang hamil itu harus happy gitu, karena anak tuh ngerti sebenarnya nalurinya tuh sudah bersatu gitu loh. Jadi kalau bisa kita harus membawa dan memberikan hal positif, jadi anak kita juga merasakan gitu. Terus kalau rajin sikat kamar mandi, nanti anaknya pas lahir bersih atau putih. Aku nggak pernah dengar juga, jadi nggak tahu ini mitos atau fakta. Terus nggak boleh makan durian. Sebenarnya konsepnya sesuatu yang tidak dimakan berlebihan itu nggak apa-apa kata dokternya. Durian tuh kan dia membuat, kalau kita nggak hamil aja tuh membuat asam lambung kita meningkat. Nah balik lagi, takut kalau kebanyakan nanti ibunya itu malah jadi sakit mah. Sedangkan ibu hamil boleh minum obat, bukan dilarang ya, boleh minum obat tertentu sesuai anjuran dokter, tapi yang menghindari supaya ibunya nggak sakit aja, supaya selalu fit. Jadi kalau cuma makan durian 1 biji itu nggak apa-apa banget, justru terlalu banyak tentangan tuh terlalu jadi stres ke ibunya. Sedangkan balik lagi, ibu yang stres nggak baik juga untuk pertumbuhan anak, jadi kita harus selalu happy. Oke, itu mitos-mitos yang dari kalian, dan ada beberapa yang memang kejadian sama aku, ada yang mitos, ada yang fakta gitu. Oke, paling segitu aja dulu ngobrol sorenya. Aku mau nyiapin buat buka puasa, mau masak-masak dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus ajakin semua teman-teman kalian, karena teman kalian juga pasti gabut kan. Daripada ngegabut, yuk nonton video-video aku, karena next konten setelah ini aku mau bikin video ASMR satu makanan, karena aku punya mikrofon baru, jadi aku mau coba. Karena banyak juga nih yang request gitu kalau aku bikin instastory atau review makanan di Instagram, kalian kayak banyak yang ngiler gitu. Semoga kalian emang ngiler ya, jatuhnya bukan jijik gitu ngeliat aku makan. Oke, thank you for watching, bye.